menjadi pelajaran ini, karena harus dikonfirmasi, Pak, tentang sumber, tentang pustaka, siapa yang diwawancarai, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Nggak bisa sekali lagi kemudian secara itu ditulis oleh atas dongeng yang tidak bisa dijelaskan pertanggungjawabannya, itu nggak bisa. Ya, pemalsuan atau abuse sejarah ini itu bisa kemudian mengakibatkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap founding fathers, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya khawatir, Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya. Saya langsung mikir, gimana Kiai Hasyim Asy'ari, gimana Kiai Bapak Hasbullah, di mana kemudian Kiai Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan Pak Yusuf. Efek dari pembelokan atau pemalsuan sejarah itu adalah disorientasi kader NU, Pak. Itu bisa membuat kader NU, umat itu bingung, Pak. Ini sakjane sing membuat, yang mendirikan NU itu siapa sih begitu? Apa benar ada salah satu habaib yang berperan besar atas berdirinya NU? Itu kan jadi masalah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Malik Haramain sangat menyayangkan beredarnya buku sejarah NU yang dimanipulasi oknum tidak bertanggung jawab dan adanya peristiwa pembelokan sejarah NU yang sudah dibukukan, dicetak, kemudian diajarkan di salah satu lembaga institusi ke-NU-an di Kota Tegal. Ini akan menimbulkan dampak negatif, efek yang luar biasa kepada kader-kader NU sendiri di masa yang akan datang, di masa depan. Tidak mustahil kalau PBNU tidak segera menarik semua buku yang dianggap memuat pembelokan sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Ini akan membingungkan bagi warga NU sendiri tentang siapa muassis Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan, ditempuh oleh PBNU adalah menarik semua buku itu yang tidak jelas di dalam pembuatan sejarahnya, juga memastikan manuskrip, dokumen, catatan fakta sejarah tentang siapa saja kemudian yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu kita simak teman-teman penjelasan dari Gus Malik Haramain. Berikut ini dia videonya. Pak, tanpa dikonfirmasi apapun. Saya setuju dengan Kiai Ubed, siapapun yang nulis sejarah, mau kemudian posisinya seperti apa, mau jabatannya seperti apa, bahkan mungkin pinternya seperti apa, tetap, Pak, harus dikonfirmasi. Referensi, rujukannya, pustakanya tetap harus dikonfirmasi, Pak. Nah, wawancara atau fact finding, pencarian fakta tetap harus dikonfirmasi demikian rupa. Kenapa kok begitu? Karena sejarah itu ilmu pasti, bukan ilmu tebak-tebakan. Kalau pemikiran kan kadang pasti, kadang tidak. Tidak perlu kemudian kevalidan sumber dan seterusnya itu. Tapi kalau sejarah itu ilmu pasti. Dan saya kira PCNU Tegal, RMI Tegal, saya kira harus menjadi pelajaran ini. Karena harus dikonfirmasi, Pak, tentang sumber, tentang pustaka, siapa yang diwawancarai, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Nggak bisa sekali lagi kemudian secara itu ditulis oleh atas dongeng yang tidak bisa dijelaskan pertanggungjawabannya, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Karena itu menurut saya Pak Yusuf sudah benar apa yang dilakukan oleh NU. Nah, sebelum ke NU, saya ingin mengatakan begini. Sejarah apapun itu implikasinya luar biasa, Pak. Itu dahsyat, Pak, sejarah apapun ya. Apakah sejarah tentang sebuah negara, sejarah tentang sebuah organisasi, apalagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Jangan sembarangan, Pak, gitu kan. Kenapa kok begitu? Implikasinya luar biasa. Yang pertama, implikasinya itu eksistensi Nahdlatul Ulama, Pak, luar biasa, Pak. Kita ini dari kecil sebelum lahir kita ini sudah warga Nahdlatul Ulama, Pak. Kakek kita, nenek kita, kemudian kita, umi kita itu semuanya NU, Pak. Kalau sejarah NU kemudian tanda petik dipertanyakan karena munculnya buku sejarah lain, itu luar biasa, Pak. Eksistensi NU menjadi dipertanyakan. Identitas NU itu menjadi diragukan oleh semua orang. Benar nggak Kiai Hasyim Asy'ari itu membentuk NU?
Bener nggak ada sekian banyak orang yang mendirikan NU dan seterusnya. Itu implikasi negatifnya, Pak Yusuf. Jadi satu implikasinya pembelokan sejarah itu atau manipulasi sejarah ini implikasinya kepada identitas sebuah organisasi Nahdlatul Ulama atau eksistensi sebuah organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Pak, ya, pemalsuan atau abuse sejarah ini itu bisa kemudian mengakibatkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap founding fathers pendiri Nahdlatul Ulama. Saya khawatir, Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya, saya langsung mikir, gimana Kiai Hasyim Asy'ari, gimana Kiai Bapak Hasbullah, di mana kemudian Kiai Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan seterusnya kiai-kiai yang lain. Yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Di mana kemudian eksistensi beliau? Kalau kemudian sejarah itu dibolak-balik, dimanipulasi, mohon maaf, oleh orang-orang yang nggak jelas, Pak, jelundrungnya. Saya sudah cek, Pak, Habib Hasyim bin Yahya yang diklaim sebagai salah satu pendiri NU itu tidak punya, memang beliau ulama besar, Pak, tapi tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan Nahdlatul Ulama. Tidak punya keterkaitan dengan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sama dengan klaimnya para habaib itu yang klaim bahwa Habib Ali Kuitang salah satu pendiri NU. Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Lawang Habib Ali Kuitang itu mengakui dan menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu tahun 1933 apa 35. Sementara NU itu dibuat tahun 1926. Termasuk sejarah, makanya saya usul kepada Pak Yusuf Mar. Coba kita hitung satu-satu sejarah atau klaim sejarah itu. Nah, kenapa NU itu didirikan di Surabaya, Pak? Tidak kemudian dibuat di Batavia. Itu juga ada sejarahnya, Pak. Nah, salah satunya karena Batavia dikuasai oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan Belanda. Yang kedua, karena keberadaan kiai-kiai NU di Batavia di Jakarta waktu itu tidak diakui oleh Belanda karena posisinya vis-a-vis atau konfrontatif dengan Belanda. Pejuang, Pak. Sementara kemudian Habib-Habib atau kemudian Mufti Habib Utsman bin Yahya itu berkolaborasi, Pak, menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Itulah yang kemudian membuat NU tidak strategis dibentuk di Jakarta, tetapi lebih pas dibentuk di Surabaya. Itu salah satunya. Nah, yang ketiga, Pak Yusuf, efek dari pembelokan atau pemalsuan sejarah itu adalah disorientasi kader NU, Pak. Itu bisa membuat kader NU, umat itu bingung, Pak. Ini sakjane sing mendirikan NU itu siapa sih begitu? Apa benar ada salah satu habaib yang berperan besar atas berdirinya NU? Itu kan jadi masalah, Pak. Nah, makanya saya kira disorientasi kepada anggota NU itu menjadi berbahaya bagi jamaah NU, bagi kader-kader NU untuk memastikan penghormatannya terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir saya kira menyangkut kredibilitas organisasi, Pak. Ya, ketika sejarah itu diotak-atik, ketika kemudian sejarah itu dipalsukan, ketika sejarah itu di-abuse atau diselewengkan dengan cara yang sama sekali tidak ilmiah, dengan cara yang menurut saya meragukan secara metodologi, ini menurut saya pelecehan terhadap NU. Dan itu akan kalau ini tidak direspon dengan sangat cepat dengan baik oleh PBNU, saya kira ini berbahaya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kita apresiasi dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh Ketua Umum PBNU dan Rois Am PBNU dengan satu segera menarik dan segera mengembargo, melarang menarik buku-buku sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi langkah kedua yang harus segera dilakukan oleh NU adalah segera NU segera NU memastikan dokumentasinya baik dalam bentuk manuskrip maupun dalam bentuk data-data yang lain tentang pendirian NU. Meskipun dari dulu kita percaya apa yang diceritakan oleh Dr. Ribut itulah fakta dinamika berdirinya NU. Tetapi saya kira PBNU itu harus membuat satu buku sejarah yang itu distempel benar sebagai satu-satunya buku sejarah yang otoritatif, satu-satunya buku sejarah yang secara
resmi dikeluarkan oleh PNU, dan itulah yang menjadi pegangan tidak hanya kader NU tetapi jamaah Nahdien secara lengkap di Indonesia maupun di negara-negara lain. Saya kira segera langkah itu dilakukan, dan saya kira NU punya sumber daya manusia yang kuat, NU punya kader-kader yang kuat untuk membukukan baik secara manual dalam bentuk buku maupun secara digital. Sudah saatnya PBNU memastikan dan membuat buku baku, babon lah kira-kira begitu. Buku pasti yang dibuat pasti sejarahnya oleh Nahdlatul Ulama. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari Gus Malik Haromain yang merupakan tokoh NU muda, dan beliau tadi menyampaikan ini harus segera buku yang beredar mengenai pembelokan sejarah NU segera ditarik, dan PBNU harus melakukan langkah-langkah agar buku ini tidak menyebar semakin meluas yang pada akhirnya nanti umat malah bingung siapa sebenarnya muassis daripada Nahdlatul Ulama. Padahal tidak demikian, buku yang ditulis oleh oknum tertentu yang ada nama salah satu kakek dari Habib tertentu, Habib Ba'alawi, padahal itu tidak benar adanya. Sejarah yang asli itu sebagaimana yang disarankan oleh Gus Malik Haromain, harus memastikan kembali manuskrip ataupun dokumentasi fakta sejarah mengenai muassis Nahdlatul Ulama, dan harus dibuatkan yang namanya buku yang otoritatif supaya menjadi buku pegangan bagi semua kalangan warga Nahdlatul Ulama yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan penjelasan Gus Haromain yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.